Kali ini masuk ke historiografi. Oke, yang pertama apa itu historiografi? Sebelum kalian baca apa yang ada di layar, menurut kalian historiografi itu apa? Kemarin di bab 1 saya sudah menjelaskan. Di sejarah sebagai ilmu itu ada kaitannya sama ini. Saya tahu sebelum kalian baca ini, menurut kalian nih, historiografi itu apa sih? Menurut kalian, bukan menurut. Oh ya, saya penyusunan fakta-fakta. Pasalnya Abel. Menurut kalian dia bagus. Menurut kalian apa? Menyusun fakta sejarah. Ada lagi? Selain menyusun fakta sejarah, memang benar historiografi adalah proses menyusun fakta sejarah. Terakhir dengan penelitian betul. Jadi historiografi itu sama yang dikatakan Einstein, langkah atau upaya untuk menangkap dan mengambil jejak-jejak Pancasila dalam kehidupan manusia sebagai manusia sosial. Jadi historiografi itu adalah sebuah penulisan untuk menggambarkan kisah-kisah di masa lalu. Tujuannya adalah menangkap dan memahami jejak-jejak Pancasila dalam kehidupan manusia. Jadi historiografi itu menulis kisah lama atau menulis dongeng. Caranya ini. Tapi historiografi kan ada kaidah-kaidahnya. Harus sesuai dengan apa? Sejarah bisa dikatakan sejarah karena ada apa? Ada bukti, fakta. Terus namun penulisan historiografi itu juga harus berdasarkan oleh fakta-fakta. Kemarin kita sudah belajar sumber-sumber sejarah kan? Ada sumber benda, sumber primer, dan sekunder, tersier juga. Nah, fakta-faktanya atau bukti-bukti dalam upaya menulis itu didapatkan dari situ. Jadi setelah kalian dapat bukti-buktinya, misalnya dari bapak atau dari mana-mana pun, baru kalian keluarkan ke historiografi dalam penulisan sejarah. Benar ya, historiografi ini kalau kalian ini materi punya semester 4 ya Ustaz? Semester 3 ya, 3. Ya, oke, historiografi Indonesia itu ada 7 macam. Historiografi itu ada 7 atau 8. Namun yang kita pelajari tidak 7-7-nya. Kita pelajari saja yang berkembang di Indonesia. Ada 3 historiografi perkembangan historiografi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada historiografi tradisional, yang kedua ada historiografi kolonial, dan yang ketiga ada historiografi modern. Sama seperti perkembangan zaman, historiografi perkembangannya juga mengikuti zaman. Kita akan bahas satu-satu. Oh iya, saya udah kirim PPT yang kemarin pun ya, kayaknya saya udah kirim rekam kita ya. Nanti kalau mau minta, yang pertama adalah historiografi tradisional. Ini ciri-ciri dari penulisan historiografi tradisional. Umumnya adalah historiografi tradisional itu ditulis di zaman sejarah masa Hindu-Buddha hingga zaman Islam. Kemudian tujuannya akan diketahui oleh generasi penerus. Jadi supaya generasi-generasi selanjutnya ini tahu kalau zaman dahulu, zaman mereka itu ada sebuah kerajaan yang bernama mungkin bisa jadi kerajaan Arab, bisa jadi kerajaan Sriwijaya, semua itu ada tulisannya. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah istana sentris, yaitu historiografi tradisional itu tuh hanya menggambarkan kehidupan kerajaan atau kehidupan istana-istana. Kenapa dikatakan istana sentris? Karena uang penulisannya selain hanya menggambarkan kerajaan saja atau kehidupan kerajaan, yang nulis itu juga tidak bisa sembarangan orang menulis. Jadi misal kita rakyat jelata yang tidak punya kuasa, kita waktu itu kita nggak bisa nulis historiografi tradisional. Maka dari itu yang nulis kebanyakan historiografi tradisional adalah para pujangga
atau barang bagaimana dari keraton atau sebuah kerajaan. Kalau gampangannya ya sekarang abdi dalam, abdi keraton juga. Jadi nama sifatnya ya tidak bisa ditulis semua orang. Kemudian terdapat unsur sastra. Karena penulisan tradisional itu sangat politis sekali. Contohnya sekarang juga banyak orang-orang yang kembali menggunakan untuk penulisan sastra. Kalau kalian punya TikTok, masih punya alat sekarang? Enggak. Ya, yang nggak punya berarti HP-nya 216. Wah. Masih kalian pernah nggak? Paling nggak satu seliweran itu kalian itu ada sebuah kata-kata dari atau kalimat dari bahasa Sanskerta. Sering. Kayak Sunda Kala dan lain-lain. Itu kan diromantisasi. Nah, historiografi tradisional itu juga banyak romantisasinya. Jadi unsur sastranya ada di situ. Kalau tujuannya sendiri itu tuh ada sebenarnya untuk kepentingan politik. Dia yang baca itu, karena kan memang tujuannya untuk selain untuk generasi penerus, untuk politik juga, supaya menggambarkan keindahan dari atau keagungan dari sebuah kerajaan atau raja-raja tersebut. Oke, di tempat ciri-ciri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Apakah sudah paham? Jadi ya, tujuannya selain dikasih untuk politik juga, karena waktu itu kan kalau raja yang nggak dapat simpati dari rakyatnya kan ya bukan raja, jadi tidak dianggap. Lanjut ya, nak. Karakteristiknya ada 6. Yang pertama, feodalis, aristokratis. Yang kalian benci feodalis. Feodal ini artinya adalah bahwa penulisan historiografi tradisional itu hanyalah menggambarkan dari kehidupan bangsawan-bangsawan atau kerajaannya tanpa memperhatikan aspek baik dari aspek rakyatnya, baik dari ekonomi rakyatnya, kehidupan sosial rakyatnya, terus keadaan rakyat pada saat itu tidak dijelaskan di historiografi tradisional. Karena ya emang yang harusnya menjaga kerajaan gitu, dan menjaga kerajaan tidak ada waktu untuk mengurusi rakyatnya gitu. Mereka pasti akan ya agar seluruhnya sendiri dari kerajaan. Cara kedua, subjektivitasnya tinggi karena jelas sifat feodal itu berarti hanya dari satu POV atau hanya dari satu sudut pandang saja, yang artinya hanya dari sudut pandang kerajaan. Karena ya tadi seperti yang saya jelaskan, tidak ada unsur dari kehidupan masyarakatnya, makanya subjektivitasnya tinggi. Bisa jadi historiografi tradisional itu kerajaannya memang digambarkan sangat makmur dan sangat makmur, sangat maju, tapi kita tidak tahu keadaan rakyatnya pada saat itu bagaimana. Bisa jadi rajanya itu memang kerajaannya makmur, tapi di balik kemakmurannya itu ada kezaliman terhadap para rakyatnya, kayak mengambil keuntungan pribadi, terus rakyatnya ditelantarkan dan lain-lain. Terus yang ketiga, banyak terjadi anakronisme dalam penyusunannya. Karena anakronisme itu adalah sebuah penyusunan yang tidak tepat. Jadi misal ceritanya itu waktu zaman awal-awal kerajaan Majapahit, tapi nanti penyusunnya itu ada di tengah-tengah kerajaan Majapahit. Jadi tidak terstruktur. Karena tidak ada kaidah penyusunannya dalam historiografi tradisional. Sedikit lagi guys, historiografi kolonial.
Oke, istilah. Nah, ini contoh-contohnya. Story of Java sama ini ada juga Mas Haflan. Kotak. Oke, udah selesai. Oke, demikian materi yang dapat saya paparkan.